Jadi hari ini gue mau review mobil. Mobilnya bukan yang ada di sebelah gue ini, tapi mobilnya penerus daripada mobil ini. Ayo kita lihat mobilnya apa. Ya teman-teman, jadi di belakang gua ini adalah Nissan Teana J31 keluaran tahun 2005. Awalnya keluar tahun 2003 dan kalau kalian lihat impresinya ini dari mobil ini adalah mobil mewah luxury sekelas Camry. Ya betul, memang dia sekelas Camry dan Accord. Tapi yang membedakan mobil ini adalah menurut gua nyamannya. Jadi impresinya seperti pejabat, mobil pejabat. Jadi kalau kalian bawa mobil ini pasti kalian ngelihatnya pertama kali, oh mobil ini adalah mobil nyaman. Tapi di balik itu ada mesin yang legendaris menurut gua. Kode mesinnya VQ23DE, dimana ini adalah adik-adikannya dari mesin Fairlady 350 dan 370. Dan 350 itu menggunakan mesin VQ35, dimana 370Z menggunakan VQ37. Nah, ini 2300 cc, bertenaga 170 HP dan torsi sekitar 220 dan berat mobilnya 1500 kg atau 1,5 ton. Nah, gue penasaran banget senyaman apa mobil ini ya, karena mobil ini dikatakan bisa bersanding dengan Accord dan Camry. Yuk, langsung kita coba. Oke, gue udah dalam mobilnya sekarang dan gue mau cobain langsung bagaimana sih impresi berkendara daripada mobil Teana J31 ini. Nah, untuk pertama kali gue masuk ke dalam mobilnya, gue ngerasain dimana gue menjadi eksekutif muda. Wah, jadi mewah ya kalau gue bilang, dan dashboardnya ini begitu gue lihat semuanya sejajar. Jadi ada seperti end cap-nya ini di bagian atas. Jadi kalian begitu berkendara, kalian benar-benar digarisin semuanya itu dari MID-nya sampai ke speedometer itu semuanya sejajar. Jadi enak banget kalau ngelihat, dan AC-nya dingin. Dimana itu kelebihan Nissan, gue suka banget AC-nya dingin, tapi gue baru berkendara sekitar 20-30 meter, ini gue ngerasa ada masalah dengan shock breaker-nya sepertinya di depan. Kayak shocknya mati, jadi agak bunyi-bunyi. Dan sebenarnya mobilnya empuk, nyaman banget. Oh iya, mobil ini suspensi bagian belakangnya sudah diganti merek Hayaba. Jadi menurut si Bafes yang punya mobil ini tuh sudah lebih jauh nyaman dibandingkan saat dia ambil terakhir gitu. Mari Pak. Oh iya, mobil ini sebenarnya diproduksi oleh Renault yang bekerja sama dengan Nissan. Jadi kenapa di Indonesia itu banyak orang tidak mau beli Teana, karena Accord dan Camry pesaingnya itu lebih mudah didapatkan spare partnya dibandingkan Teana ini, karena Teana harus inden kalau mau beli dan mahal spare partnya gitu. Nah, dikirim rata-rata itu spare partnya itu dari Prancis, makanya itu jadi pertimbangan orang-orang di Indonesia kenapa mereka nggak mau pakai Teana gitu. Padahal Teana ini nyaman sekali menurut gue. Ini gue udah sekitar 1 km berkendara dan gue merasakan kenyamanan yang menurut gue luar biasa untuk daily use. Ini mobil enak. Tapi kendalanya kelihatannya satu, mobil ini boros karena mobil ini 2300 cc, 6 silinder, V6, V6. Jadi kalian tahu lah seberapa boros mobil 6 silinder gitu. Nah, selanjutnya konsumsi bahan bakarnya sendiri itu sekitar 1:6, 1:7 karena boros. Nah, jadi itu menjadi salah satu pertimbangan ya. Nah, sebentar lagi gue pengen coba untuk narik mobil ini. Katanya sih suaranya melengking banget. Itu yang buat orang-orang tuh cinta sama mesinnya VQ series ini gitu. Nah, ini adalah adik-adikannya. Sekali lagi ini adik-adikannya daripada Fairlady, tapi 2300 cc. Coba kita tarik dikit yuk. Ini transmisi ngomong-ngomong seperti Toyota ya, jadi L gitu. Nah, gue mau coba narik. Ya, mobil ini tenaga
bagian torsi bawahnya gue kurang suka karena mobil ini nggak terlalu narik, tapi suara raungan fisiknya itu wah menggelegar sekali, melengking. Gue suka karakter fisiknya daripada VQ. Nah, tenaganya sendiri tadi menurut gue untuk bagian dari RPM 1 satu setengah, sekitar 1,5-an sampai ke 3,5 itu kurang narik ya menurut gue torsinya. Tapi begitu dia masuk ke RPM 4, 5 dan 6 gue tarik tadi terus, ini mentoknya limiternya di 7 ya ngomong-ngomong, itu suaranya melengking, itu sensasi berkendaranya juga wah. Jadi kalian tuh dapat sensasi dimana si Teana ini ngomong kalau kalian mau nyelip gas aja, jadi kalian nggak usah takut gitu loh. Ini tenaganya ada mobil ini untuk zamannya gitu ya. Ini 170 HP dan torsinya sekitar 220 sampai 230 Nm. Menurut gue sangat cukup untuk daily. Ini nyaman, mobil ini nyaman. Walaupun shock breakernya rusak ya, tapi mobil ini serius nyaman. Nah, bentar lagi kita mau lewatin jalanan yang agak rusak. Kita mau cobain apakah senyaman itu mobilnya. Kalian bisa lihat nanti seberapa bergerak badan gue ketika jalanan bumpy ini. Ngomong-ngomong, mobil ini tuh rata-rata menggunakan wooden panel ya bagian interior dalamnya, jadi luxurinya kelihatan, mewahnya kelihatan gitu. Dan setirnya udah kulit juga, tapi kulitnya di sini kalau kalian lihat, kalau kalian bisa lihat ya, di sini kulitnya udah mulai rusak, udah licin gitu loh kulitnya. Nah, ini jalanannya bumpy ya. Kalian kalau bisa dengar ada suara shocknya bagian depan rusak. Nah, jalanannya goyang ya. Tapi mobil ini masih bisa nanganin masalah itu. Nah, kita coba lagi ya. Jalanan rusak nih. Oke, masih bisa diterima, sangat bisa diterima. Intermezzo sedikit, gue kadang sehari-hari gue pakai Fortuner. Fortuner kalau orang-orang bilang mobilnya agak keras, tapi gue sendiri mobil itu memiliki per yang panjang, jadi getarannya berasa. Itu yang merasakan, itu yang bilang yang orang-orang bilang bahwa mobil Fortuner itu keras. Sebenarnya mobil itu karena suspensinya terlalu panjang jadi getar, tapi di mobil ini gue nggak merasakan itu. Kenapa? Di mobil ini gue ngerasakan, lihat ya, Gaussian procedure empuk banget. Gue ngerasakan sensasi berkendara di mana kalian itu nyaman di dalam mobil ini. Tapi hanya satu kekurangan yang menurut gue kurang suka sama joknya. Kenapa gue kurang suka sama joknya? Karena jok ini kalian nggak berasa di dalam sofa. Jadi kalian nggak seperti masuk blok gitu loh. Jadi kalian tetap masih seperti duduk di kursi pada umumnya. Kursinya nggak terlalu megang, jadi kalian tuh bener yang kayak bisa geser gitu rasanya. Nah, head unit daripada mobil ini sendiri, kalau di sini kalian bisa lihat, nggak banyak yang seperti mobil-mobil modern pada umumnya. Jadi yang menjadikan ini luar biasa cuma ada bagian MID-nya aja. Lalu ya nggak begitu banyak. Terus di mobil ini juga lumayan banyak kompartemennya. Jadi ada tempat-tempat lacinya di tengah-tengah, itu banyak untuk kalian taruh-taruh barang atau minuman. Tapi di sini gue nggak lihat khusus untuk menaruh minuman ya. Ini juga di bagian depannya ini, di depan shifternya ini cuma tempat untuk koin atau sebagainya gitu. Ada tempat buat asbak juga ya untuk rokok, tapi gue nggak lihat sama sekali untuk bagian taruh botol gitu, taruh minuman. Lalu ini kuncinya, kalau kalian bisa lihat unik banget kuncinya. Jadi kuncinya itu bentuknya kayak kartu, terus di sini langsung ada putarannya gitu seperti kunci. Jadi kalian nggak bentuk kunci yang tebel kecil seperti biasa, kunci kalian bentuknya seperti kartu, seperti ini gitu. Handlingnya juga lumayan menurut gua, cuma agak gimana ya, merasakannya kalian tuh nggak, agak limbung sedikit gitu loh. Stabil sih stabil sebenarnya. Untuk mobil sekelasnya itu enak, jadi kalian ngerasain mobil yang mantep, kayak berat gitu ya. Cuma kendalanya cuma kalau kalian agak mungkin
mengejar waktu, kalian agak sedikit ngebut, kalian mungkin akan merasakan limbung atau setir yang kurang sensitif gitu. Jadi kalian agak mesti jauh belokinnya, dan ini belokannya juga belokan dari setirnya ini nggak jauh ya, jadi kalian harus capek muterin setir agak panjang. Nah sekian teman-teman, jadi gue udah cobain mobilnya, gue juga udah sampai garasi sekarang. Gue mau ngelakuin aktivitas yang lain. Jangan lupa like, share, subscribe-nya, share yang banyak. Kalian boleh komentar juga. Kalau misalkan ada yang jelek-jelek ya, kalian boleh komentar supaya kita perbaikin. Jangan lupa kalian juga follow IG-nya Memods di @mememodifikasi. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian tentang IG-nya Memods. Oke? Thank you. See you again. Bye bye.